Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Jeragan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri 2 Jeragan, yang saya hormati pula calon guru penggerak CGP SD Negeri 2 Jeragan. Marilah kita sanjungkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan nikmat, hidayah serta ma'unah yang kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul pada di ruangan ini tanpa ada halangan suatu Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Di sini saya sebagai moderator dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Jeragan akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, dan yang terakhir adalah yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu penutup. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi bisa memberikan kelancaran acara kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Viro. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jeragan atau yang mewakili. Kepada beliau Ibu Nintati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Magetan, terkhusus calon guru penggerak yang saya sayang dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama adalah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan calon guru penggerak tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu maka kita aturkan dengan melafazkan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terkait dengan acara di pagi hari ini, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak di SD Negeri 2 Jeragan yang kita ini, saya hanya melanjutkan sedikit, yaitu terkait calon guru penggerak. Semoga guru penggerak di SD Negeri 2 Jeragan ini bisa melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, dan saya mendukung sepenuhnya kegiatan guru penggerak ini dengan harapan akan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di wilayah sekolah yang kita cintai ini. Kemudian calon guru penggerak untuk dapat kemudian menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita serta di lingkungan luar sekolah, sehingga selanjutnya akan mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan calon guru penggerak ini akan tercapai. Sekali lagi saya selaku rekan sejawat mendukung sepenuhnya. Semoga apa yang menjadi program-program guru penggerak di sekolah kita ini terlaksana dan menjadi membawa perubahan yang baik untuk pendidikan ke masa yang akan datang. Rupanya dari saya hanya sekian saja. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Selamat berjuang calon guru penggerak, semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Ini 2000 semua tinggalkan ada suatu hal dari ibu. Di sini intinya kita semua mendukung apapun yang dilakukan CGP di sekolah ini, asalkan itu berbau positif, insya Allah kita semua mendukung. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi oleh CGP Angkatan 11 yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Maya dari SPDSI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Niagan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Niagan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dengan keadaan sehat. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu semua, tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak SDN 2 Jeragan. Bapak Ibu, karena waktu memang sudah siang, mari kita mulai acara di siang hari ini. Bapak Ibu monggo, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu guru semua masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila itu? 6. Ya, untuk mengingat, mari kita bersama-sama sejenak untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Monggo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Yang konsep utama budaya positif yang akan kita pelajari untuk hari ini Bapak Ibu itu ada 7 poin. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, untuk yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, untuk yang keempat motivasi perilaku manusia, untuk yang kelima restitusi posisi kontrol guru, untuk yang keenam keyakinan kelas, dan untuk yang terakhir segitiga institusi. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa seorang guru itu tidak bisa semena-mena terhadap murid. Kita hanya bertugas untuk
menuntun dan mengatakan apa yang menjadi impian dan cita-cita mereka. Bapak Ibu, di depan di sini nanti Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka Anda. Di sini nanti Bapak Ibu saya mohon ada yang ke depan 2 orang, ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Namun sebelumnya nanti Bapak Ibu monggo saya persilahkan untuk menyobek sedikit kertas dan menuliskan sesuatu yang mungkin dianggap oleh Bapak Ibu itu rahasia. Monggo nanti Bapak Ibu maju ke depan. Mungkin nanti yang teman yang B nanti boleh bagaimana cara merebut kertas yang ada di genggaman itu. Mungkin Bapak Ibu boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan Bapak Ibu akan memberikan imbalan agar teman Bapak Ibu bisa memberikan kepalan tangan yang ada di genggaman itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Monggo. Bapak Ibu boleh menuliskan sesuatu yang mungkin dianggap sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nanti teman B di sini tugasnya untuk merebut hatinya. Gue arek piye? Arek ini opo arek sayang, opo arek dipeksa, itu juga boleh. Monggo nanti. Untuk yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Ibu Namin untuk maju ke depan dan Ibu Intarti. Monggo. Nanti ada yang jadi A, ada yang jadi B. Tugas A hanya mengepal dan tugas yang B merayu atau membujuk, bahkan boleh juga menyiksa dengan paksa. Ya, ini siapa yang akan menjadi peran A? Ibu jadi Bu ini yang anak Ibu. Siapa yang peran A yang mempunyai suatu rahasia menggenggam, yang mempunyai rahasia untuk digenggam? Satu aja. Iya. Jangan dari sepuh. Monggo. Tugas yang B nanti Mbak Namin bisa membujuk, merayu atau bahkan mengambil dengan paksa agar Bu In bisa memberikan apa yang ada di tangan Bu In, namun Bu In juga bisa mempertahankan. Siap. Ini Bu. Ya, kelihatan. Ini rahasianya ditaruh kan? Hanya satu. Rahasianya di mana Bu? Ini di sini. Terus saya harus ngambil ini gitu. Tapi Mbak Nani harus mulanya Mbak Nani boleh berbicara baik-baik dulu. Ya, nanti kalau mungkin Bu In tidak memberikan, Mbak Nani langkah apa yang tidak akan diambil oleh Mbak Nani. Mungkin nanti kalau Bu In bahkan Bu In tetap menggenggam ya tidak apa-apa. Oh iya, siap. Bolehkah saya bertanya Bu? Boleh, silakan. Apa yang dipegang Bu? Saya memegang sesuatu yang sangat berarti bagi saya, bagi hidup saya, bagi semua keluarga saya. Bolehkah saya tahu apa isi dalamnya? Tidak boleh. Ini hanya saya yang boleh pegang dan boleh tahu. Kenapa Bu? Ya, tidak boleh menjadi privasi saya. Tidak boleh dilihat oleh Bu Naim dan oleh siapapun. Boleh lah Bu? Tidak boleh. Boleh dong. Tidak boleh. Buat saya kritik juga nggak boleh ya. Tapi kalau saya bisa berhasil boleh. Misalnya saya rebut dengan paksa boleh nggak? Kalau bisa ya silakan. Tapi saya tidak akan memberikan. Ini udah dapat izin ya. Jadi kalau saya memaksa boleh ya? Boleh, silakan ya.
Ya, terima kasih kepada Ibu Inati dan Ibu Nangin, Bapak Ibu Guru. Bisa kita lihat tadi contoh kasus di atas, berarti kesimpulannya bahwa Ibu Nangin tidak bisa mengambil sesuatu yang sudah dipertahankan oleh Ibu Inati. Di sini saya juga akan bertanya kepada Bu Inati. Bu In, mengapa Ibu Nangin tidak diperkenankan untuk melihat dan membaca apa yang dituliskan Ibu Inati? Karena itu sudah menjadi hal yang sangat pribadi buat saya, tidak boleh orang lain tahu. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu bisa kita simpulkan seseorang itu tidak boleh dan tidak bisa mengontrol orang lain. Monggo lanjut. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori belajar, ilusi kontrol, Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan untuk yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari disiplin positif. Apa makna disiplin? Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingin bertanya, adakah yang tahu disiplin? Disiplin itu apa? Monggo. Isi tempat waktu bisa. Apalagi Bu? Mungkin disiplin? Melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Coba Pak Guru, disiplin itu apa? Disiplin itu tepat waktu. Tepat waktu. Terima kasih. Disiplin tadi Bapak Ibu sudah menyimpulkan dari kalimat disiplin. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat? Ya, tadi kita juga sudah menyanyikan apa saja itu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Untuk yang ketiganya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan realitas setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda. Saya juga yakin di sini Bapak Ibu semua juga mempunyai pandangan yang berbeda. Mungkin apa mboten? Mungkin pandangan Bu Muti dengan Pak Sigit juga sudah berbeda. Bu Inati dengan Pak Firoh juga berbeda. Ya.
Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Untuk yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Untuk yang kedua, kebutuhan cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Berikut adalah penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama, survival, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan, dan mungkin masih banyak lagi. Untuk yang kedua adalah ini adalah kebutuhan yang paling mendasar untuk kita semua, yaitu cinta kasih. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, bahkan juga pasangan. Leres sama boten? Leres ya. Kita lanjut untuk kebutuhan dasar yang ketiga. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan diakui atas prestasi dan keterampilannya. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin kompeten Bapak Ibu? Iya, ada sebagian yang seperti itu. Ya, kita lanjutkan untuk kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang dan senang mencoba hal yang baru yang menarik. Biasanya kebutuhan kebebasan ini disenangi oleh anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga senang kalau dibebaskan. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya juga senang kalau kebutuhan dasar kebebasan ini harus saya prioritaskan. Untuk yang terakhir mungkin adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama. Kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Contoh Bapak Ibu, kesenangan kita memelihara kucing, itu juga kesenangan deh. Mungkin Pak Guru Sigit memelihara burung, itu juga. Nah, Bu Musi mungkin punya kesenangan shopping, ya check out keranjang kuning. Mungkin Bu Nani punya kesenangan selalu mengaji, bersolawat di mana-mana. Ya. Terus mungkin lagi Bu In punya kesenangan yang berbeda. Bu In suka kuliner. Bisa Mas? Karena Iya. badannya dari badannya ya. Ya, itu Bapak Ibu dulu. Itu adalah penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya di sini di depan Bapak Ibu, coba kita akan memperhatikan ada sebuah kasus ya. Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Bernama Agus, beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Bu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba ini Bapak Ibu kita perhatikan lagi kasus hidupannya. Itu yang pada intinya Agus sering
meminta bekal milik temannya, itu saya ingin tahu mungkin pendapat dari Ibu Nangin, kenapa Agus sering meminta bekal dari temannya? Yang bisa jadi mungkin oleh ibunya tidak diberikan bekal, tidak dibuatkan, atau mungkin ibunya sibuk sehingga tidak sempat untuk memasak, sehingga aku tidak sempat bawa bekal, sehingga di sekolah minta-minta sama temannya. Iya, terima kasih Ibu Nangin. Ibu Nangin memberikan tanggapan bahwa kemudian Agus tidak dimasakkan oleh ibunya. Terus mungkin ada lagi? Ya, mungkin? Ya, mungkin mau Bu ya? Mungkin ada pendekatan ke Agus ini ya. Perlu ditanya mengapa suka mengambil bekal temannya. Kita tanya dengan berdua saja tanpa ada teman-teman lain yang mendengar, dia tidak malu. Kita tanya mengapa Agus suka mengambil bekal temannya, apakah tidak dibawakan bekal dari rumah sama orang tuanya, atau memang Agus itu punya suka kepingin, sudah kenyang tapi sekedar kepingin saja, atau bagaimana, perlu ada pendekatan khusus gitu ya. Terima kasih. Jadi tanggapannya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya tanya apa si Agusnya dari Iya, Tiga. ya mungkin kita juga harus melakukan pendekatan bersama Agusnya. Oke. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Untuk yang pertama, mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal dan minumnya. Untuk yang kedua, Agus ingin menjadi perhatian temannya, itu juga bisa Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi ikut dan menuruti keinginannya. Arek berpuasa menjadi seorang yang power. Mungkin untuk yang keempat, Agus juga bisa merasa bosan Bapak Ibu. Kalau bapak nih, kalau ibu nih gawani nugget terus tiap hari. Mungkin Agus juga pengen makan sayur atau makan daging, ya. Untuk yang kelima, Agus hanya iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang sal. Aja mating ben kancane do jengkel. Ya, Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja Iva menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup dan berupaya menjawab. Seluruh kelas pun menertawakan Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, setelah kita melihat kasus Iva, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau misal Bapak Ibu tidak setuju, mengapa?
Untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Bapak Ibu, kalau kita lihat tindakan Pak Seno terhadap IPA, bagaimana menurut Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu setuju apa boten? Ya, kita sebaiknya jangan melakukan Bapak Ibu. Ya, ini berikut ini adalah hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid. Murid akan merasa tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Korban mendapatkan keadilan. Itu hukuman, Bapak Ibu. Terus untuk yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi yaitu adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan konsekuensi juga memerlukan monitoring. Untuk yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Korban mendapat ganti rugi. Murid mendapatkan penguatan, masalah juga terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk yang keempat adalah semua perilaku mempunyai tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu ada motivasi eksternal, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini mari kita berlatih. Mari kita berlatih untuk memilih hukuman atau konsekuensi apabila Bapak Ibu melihat kasus di atas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena Bapak Ibu terlambat, anak-anak terlambat masuk sekolah. Bapak Ibu menyuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Lari hukuman. Jadi untuk lari ke lapangan itu berarti termasuk hukuman. Untuk yang kedua, membersihkan coretan. Membersihkan coretan yang di meja berarti apa? Konsekuensi. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Itu termasuk apa kalau push up? Hukuman. Bisa konsekuensi. Hukuman. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Dan untuk yang terakhir, berdiri di depan kelas menggunakan salah satu kaki. Ya, Bapak Ibu, contoh di atas adalah merupakan contoh hukuman dan konsekuensi. Untuk yang kelima, kita akan mempelajari tentang restitusi posisi kontrol. Di dalam restitusi posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah penghukum. Yang kedua merasa bersalah, untuk yang ketiga teman, untuk yang keempat pemantau, dan untuk yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol guru. Di sini Bapak Ibu ada pernyataan
dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak guru. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu nanti Bapak Ibu. Nanti ada juga siapa yang mengatakan? Yang mengatakan itu adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Mungkin bisa penghukum, teman, pemantau, manajer. Jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kita perhatikan lagi ada kasus lagi. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat Bu Wati menggantikan Pak Harun, Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah asik terus mengobrol. Untuk kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu murid. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai akhirnya kancing Anto terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka, dan mereka pun juga dibawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, Ibu Suti juga meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan teman yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti juga bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Anto menjawab, Anto, saya hanya perlu kaki saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau kancing baru saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah Dino akan menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak Bu, saya mungkin akan mengelitnya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilitkan sudah cepat kembali, bagaimana kalau menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino masih tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino
berpikir sejenak, memandang ke meja angkau dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana yang akan mengajari Dino untuk menjahit kancing bajunya Anto." Kembali diam sejenak, memandang meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino pun mengangguk dan menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit untuk memperbaiki kemeja Anto. Yang terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan sudah bergurau kembali. Untuk yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu kegiatan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Nah, berikut Bapak Ibu ada budaya positif. Nanti setelah budaya positif kita akan ke lingkungan positif. Setelah lingkungan positif terbentuk, nanti kita akan bisa membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, kita akan menjadi peraturan kelas. Peraturan ini kok adalah contoh peraturan, Bapak Ibu. Contoh peraturan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti menjadi sebuah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan berarti menjadi tanggung jawab. Ya. Untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain berarti termasuk keyakinan kelas apa, Bapak Ibu? Menghormati. Ya, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu termasuk menghormati atau komitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan yaitu berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti itu termasuk apa? Keyakinan dalam kesehatan. Ya, sama. Dilarang merokok. Itu juga kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran itu berarti menghormati orang lain, sama mungkin juga bisa masuk kesabaran. Menggunakan masker itu termasuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu juga keselamatan atau keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa penguatan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Untuk yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, berikut bisa Bapak Ibu bersami. Berikut adalah keyakinan kelas di kelas 1 SDN 2 Jeragan. Untuk keyakinan kelas yang saya ambil
yang pertama adalah disiplin waktu, untuk yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, untuk yang ketiga adalah saling menjaga kebersihan dan keindahan, yang keempat saling menghormati sesama, untuk yang kelima mengerjakan PR, untuk yang keenam adalah menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, dan untuk yang terakhir berbicara yang sopan dan baik. Bapak Ibu, di sini juga ada dokumentasi saat pembuatan keyakinan kelas tunggal. Monggo. Jadi kita karena saya di kelas 1 nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membimbing dulu mungkin dengan Bapak Ibu pertama menanyai anak-anak dulu, anak-anak menginginkan kelas kita itu seperti apa gitu mungkin nanti Bapak Ibu nanti anak-anak akan berpendapat, dari 17 anak berpendapat ingin sekolahnya yang bersih, yang sehat, yang wangi, ya kan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung membimbing anaknya, mungkin bisa menuliskan di segitiga not dan mungkin nanti bisa menempelkannya. Tapi kemungkinan untuk kelas besar anak-anak sudah tidak perlu dibantu dalam menuliskan. Kalau memang mungkin di kelas bawah fase A itu masih perlu untuk bimbingan dalam membuat peraturan dan keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Saya yakin ini adalah hal yang mungkin termasuk buat Bapak Ibu baru segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 2. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Untuk yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Bapak Ibu, ini di depan adalah contoh segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu, di dalamnya itu adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya yakin setiap anak atau orang melakukan kesalahan sengaja itu mereka mempunyai alasan gitu Bapak Ibu. Untuk yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti Bapak Ibu itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak. Tahapan membuat segitiga restitusi, yaitu untuk yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena memang ya Bapak Ibu, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti semua itu mempunyai kesalahan. Untuk yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Untuk yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
Untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu juga mau jadi orang seperti apa? Itu dalam membuat menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini kita akan menampilkan secara bersama-sama. Di sini ada salah satu siswa yang sering masuk terlambat sekolah. Selamat menyaksikan. Demikian Bapak Ibu, itu adalah contoh kasus restitusi kepada siswa yang sering terlambat sekolah. Bapak Ibu, kayaknya kita sudah capek. Sebelum untuk agar kita bersemangat, mari kita SBG sebentar. Kita akan bertepuk semangat saja. Bapak Ibu, monggo 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Pertanyaan buat Ibu Titi Nadiza, sungguh pemaparan yang luar biasa ya. Kita punya 2 CGP angkatan 10 gini dan 11 CGP angkatan 10, dua-duanya hebat. Kayak kita pertama buat mereka. Ya dengan adanya diseminasi
ini jadi banyak pemahaman yang kita peroleh, pertama tentang budaya positif, kemudian ada restitusi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi kalau misalnya di sini ini perlu benar-benar dipahami oleh siap mulia. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bapak Sigit mau bertanya? Bapak bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat dan amat menarik sekali. Saya ingin bertanya dari apa yang dipaparkan tadi sama dari Ibu Maya, sangat menarik sekali. Untuk Ibu Maya. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara yang tepat untuk membangun budaya disiplin di sekolah, pada khususnya pada murid. Nah, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Pak Selaku guru olahraga, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sebagai bagaimana cara yang tepat untuk membangun budaya positif di sekolah pada murid. Mungkin ya Pak, untuk membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, langkah yang awal adalah mungkin kita membentuk lingkungan kelas dulu Pak, agar lingkungan kelas itu nanti terbentuk dan lingkungan kelas itu juga akan dapat mendukung terciptanya budaya positif. Lalu setelah kita bisa menciptakan budaya positif, dengan kata lain kita akan menyusun kesepakatan kelas Pak. Mungkin itu cara yang tepat untuk membangun budaya positif di sekolah yang berdampak pada murid itu. Yang cara yang paling tepat dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Begitu Pak, gimana? Sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Cepat darinya ada kesepakatan kelas. Iya. Puas. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. saya. Oh, mohon untuk menyebutkan nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Aminatul Makfirah. Saya lulus dari kelas 3. Saya akan bertanya, apakah untuk Ibu Maya, Ibu Titin, untuk Ibu Titin sebelumnya alhamdulillah terima kasih tadi pemaparannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali dan menarik. Saya ingin bertanya, yang saya tanyakan adalah apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Makfiroh atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi hubungannya itu terdapat hubungan yang erat antara suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena suasana positif akan memberikan kebebasan kepada murid dalam mengantarkan murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Suasana positif juga akan mendorong budaya positif dan pada akhirnya akan mengarah kepada pembelajaran yang berpihak pada murid seperti apa yang filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran yang berpihak pada murid nanti arahnya ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang mau menambahkan atau boleh silahkan. Ini karena ya tadi untuk Ibu Titin ya, di pertanyaan untuk Ibu Titin. Tadi saya tertarik dengan posisi kontrol guru ya. Di sana Ibu Titin menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru. Dari sekian 5 posisi ini, kira-kira sebagai guru
itu perlu menerapkan semuanya atau yang paling bagus itu mana? Ya, terima kasih kepada penyanyi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol tadi kan ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu menurut saya yang paling bagus yang manajer, karena pada posisi itu guru mengarahkan siswa kembali ke tadi yang studi garis institusi itu guru mengarahkan kepada siswa untuk menemukan sendiri solusinya. Jadi mereka menyadari untuk selanjutnya mereka akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu pasti punya dampak ataupun punya konsekuensinya. Seperti itu deh. Kalau misal kok saya bilang untuk yang paling bagus pendukung itu sangat-sangat tidak tepat karena nanti akan menyakiti. Untuk membuat rasa bersalah juga kurang tepat deh. Kalau untuk teman itu bisa jadi nanti malah murid-murid kita jadi seperti menyepelekan itu ya, kurang bertanggung jawab, kurang sopan, itu juga bisa terjadi. Kalau pemantau ya lebih bagus dari yang kemarin. Tapi untuk menurut saya itu yang paling bagus yang manajer, karena kita menuntut murid untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Begitu Bu Nani? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Jadi sungguh luar biasa, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ya, tapi apa dayanya waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Siang ya, sudah siang. Jadi ini segera menuju akhir. Tidak ada pertanyaan lagi ya, berarti ini sudah cukup sampai di sini ya. Ini saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir banyak kata-kata yang saya lontarkan itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada para CPP yang telah menyampaikan designasi pada hari ini, sehingga pada hari ini kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih tentang apa itu budaya positif, kemudian apa itu beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kemudian segitiga ini dan masih banyak pemahaman yang lainnya. Semoga kita menjadi guru yang selalu meningkatkan kompetensi kita terhadap istilahnya untuk mengajar peserta didik menjadi lebih baik, menuntun kodrat anaknya menjadi lebih baik. Semangat untuk Ibu Maya dan Ibu Titi dalam melaksanakan pendidikan guru putranya, semoga diberi lancar. Saya akhiri kita lagi pada hari ini dengan baca takbir bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intarti, guru SD Negeri 2 Jeragan. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, terutama keyakinan kelas, saya dapat menerapkan di kelas saya dengan harapan murid-murid saya juga timbul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sejak awal. Terima kasih kepada Ibu Maya Dewi atas materi dan praktik baik yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Semoga sukses selalu. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nangin. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Jeragan. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Maya, saya menjadi lebih paham betapa pentingnya budaya positif yang berpihak kepada murid. Karena dengan budaya positif yang berpihak kepada murid diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, berakhlak mulia, dan tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Bu Maya yang telah menyampaikan materi dan praktik baik kepada saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih, semangat, sukses selalu.